Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Hasim Elha, NIM A1N1200054. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pendidikan inklusif yang berjudul Program Pendidikan Individual. Yang pertama A, program pendidikan individual. Program pembelajaran individual ini merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi pendidikan sesuai dengan individu yang bersangkutan, sehingga penyusun program bersifat personal. Rencana program pendidikan individual adalah rencana atau program yang disusun bagi setiap anak yang berkaitan atau berkelainan berdasarkan hasil asesmen dan disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan anak yang bersangkutan. Program ini merupakan rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang dan mencakup berbagai aspek pendidikan. Tidak banyak kurikulum atau acuan pengajaran, tetapi juga mencakup penempatan dan rujukan dengan lembaga-lembaga terkait dengan anak berkelainan yang bersangkutan. ISP ini di Indonesia mulai diperkenalkan pada tanggal 21 sampai 30 Oktober pada tahun 1992 dalam kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan UNESCO di Jakarta. ISP ini terlebih dahulu harus dievaluasi kelayakannya oleh tim khusus yang disebut Tim Penilai Program Pendidikan Individualis Inklusif Khusus, yaitu TP31, yang terdiri dari guru khusus, guru reguler, kepala sekolah, orang tua, ahli yang berkaitan, dan anak itu sendiri jika itu memungkinkan. Yang berikutnya ada B, prinsip dasar program pendidikan individual. Yang pertama, PPI bertujuan melaraskan antar kebutuhan siswa, tugas dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Yang kedua, PPI berpusat pada siswa. Setiap komponen PPI difokuskan pada kemajuan dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, PPI tidak semata-mata berdasarkan tujuan pembelajaran, tetapi berdasarkan hasil asesmen. Yang keempat, PPI tidak mengendalikan siswa, melainkan siswa yang mengendalikan PPI. Karena siswa yang akan belajar, maka kebutuhan, perkembangan, dan minat siswa menjadi orientasi dalam mempertimbangkan penyusunan program. Yang berikutnya ada C, rumusan program pendidikan individual. Proses melaksanakan program individualis ini meliput 7 langkah, yaitu referral, assessment, identifikasi, analysis of service placement, introductional decision making, evaluasi program, Smith and election. Adapun penjelasan dari tahap tersebut yaitu yang pertama referral atau penglihatannya dalam ISP merupakan upaya untuk mengarahkan peserta didik ke dalam layanan khusus. Proses pengarahan dimulai dengan meminta informasi data yang berkaitan dengan kondisi anak. Yang kedua ada asesmen. Asesmen di sini adalah penilaian atau diagnosis diajukan untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami lambatan atau kecacatan, apakah pendidikan khusus diperlukan, dan jenis layanan seperti apa yang dibutuhkannya. Yang ketiga ada identification. Identification ini merupakan proses yang terjadi dalam tahap penilai. Pertama, tes penilai mengidentifikasi apakah seorang peserta didik mengalami kecacatan. Kedua, mengelompokkan tingkat kecacatannya. Misalnya mental retardasi, ketidakmampuan belajar, perilaku menyimpang, cacat,
penglihatan, cacat pendengaran, kelemahan bicara atau berbahasa. Yang keempat ada analysis of service. Analysis of service adalah dasar bagi peserta didik yang menerima IEP yang menunjukkan kebutuhan peserta didik dalam menerima layanan pendidikan dan layanan yang terkait dengan pendidikan tersebut. Yang kelima ada placement. Placement adalah penempatan berupa perencanaan program individual yang meliputi penempatan yang sesuai dengan hasil analisis terhadap kondisi peserta didik. Penempatan mencakup konsep utama yaitu pertama, lingkungan yang menjelaskan bahwa peserta didik harus digabungkan dengan peserta didik reguler sebanyak mungkin dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Misalnya sebagai besar dari waktu belajar berada di kelas reguler. Yang keenam, introductional decision making. Itu artinya pada tahap instruksi pengambilan keputusan dibuat program pembelajaran yang akan diterima anak. Sasaran dan tujuan dinyatakan dalam hal yang lebih spesifik. Tujuan berfokus pada anak yang menunjukkan apa yang diharapkan dari anak setelah melengkapi program instruksionalnya. Yang ketujuh, evaluasi program. Evaluasi program yaitu program pembelajaran individual dievaluasi dengan cara pertama peserta didik yang menerima PPI dievaluasi ketika peserta didik berperan aktif dalam rencana selama masa sekolah. Peserta didik yang menggunakan metode pengumpulan data. Kedua, seperti PPI, peserta didik dievaluasi setiap tahunnya. Baik. Yang berikutnya ada D, tahap pembuatan program pendidikan individual. Nah, pembentukan komite atau tim yang bertugas untuk menyusun dan memonitor pelaksanaan program pendidikan individual adalah sebagai berikut. Yang pertama itu guru dan kepala sekolah. Habis itu orang tua atau siswa atau wali siswa. Yang ketiga anak jika dimungkinkan. Dan yang keempat pihak-pihak lain yang permintaan kepala sekolah, guru atau orang tua wali. Berikutnya ada tahap pembuatan penyusunan program pendidikan individual. Dalam program individual ada 3 tahap yang penting yang harus dinilai. Yang pertama tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini sebagai bagian dari perencanaan sebelum memulai tahapan penulisan program. Asesmen yang digunakan sebagai identifikasi atau screening awal, penentuan dan evaluasi proses pembelajaran. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Setelah program pembelajaran selesai dibuat, maka program dapat diperkenalkan kepada siswa. Pada tahap ini, fungsi kontrol dan pemantauan perlu dijalani agar dapat terpelihara demi adanya komunikasi semua tim. Tahap 3 yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini ada 2 kegiatan pokok yang perlu dilakukan, yaitu peninjauan dan pelaporan. Peninjauan ini dilakukan untuk menentukan kelayakan dan keefektifan sebuah program untuk melihat kemampuan siswa. Tujuan terhadap program ini untuk membuat program individual berikutnya sehingga guru tidak perlu membuat program dari awal, hanya melanjutkan berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan siswa. Yang berikutnya ada F, kendala-kendala dalam penyusunan program individual. Yang pertama budaya sekolah, cara kerjanya
yang berorientasi kepada kurikulum yang ditetapkan telah berjalan lama dan mengkristal pada diri guru, sehingga telah membentuk kebiasaan. Oleh karena itu, menjadi sulit untuk dapat menerima inovasi baru dalam pendidikan. Yang kedua, ada kendala teknis, yaitu hambatan lain yang sering dihadapi guru berkenan dengan penyusunan program pembelajaran individual di lapangan yang menyangkut masalah-masalah yang bersifat teknis. Yang berikutnya ada program pendidikan individual dalam pendidikan inklusif, yaitu pendidikan ini tentunya sejalan dengan Pendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Prinsip keterlibatan komponen sekolah inklusif antara lain: 1. Kurikulum atau program yang dirumuskan berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan ABK yang diketahui berdasarkan hasil asesmen dan mengacu pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang terlibat di sekolah inklusif meliputi tenaga pendidikan guru, pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknis sumber belajar. Dan yang ketiga, ada sarana prasarana. Sarana prasarana atau peralatan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan ABK dan keragaman peserta didik. Yang keempat, ada dana. Pelaksanaan program pembelajaran individual tentunya memerlukan dukungan dana yang dapat mengakomodir pengayaan terhadap siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Yang berikutnya ada manajemen. Implementasi PPI menggunakan manajemen sekolah inklusif, yaitu manajemen input peserta didik, kurikulum, tenaga pendidikan, sarana prasarana, dana, dan lingkungan, memberikan kesempatan dan peluang kepada ABK untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan bersama anak reguler dan anak yang menerima dengan saling menghargai, sehingga kurikulum menyesuaikan atau dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik atau keberagaman anak. Yang berikutnya ada lingkungan. Tim PPI sesuai tugas dan fungsinya bekerja sama dengan anggota masyarakat sekolah dan masyarakat umum terlibat menciptakan lingkungan inklusif dan ramah terhadap pembelajaran. Yang berikutnya ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran bagi keberagaman peserta didik lebih banyak memberikan kesempatan melalui pengalaman nyata sesuai yang menyenangkan dengan menggunakan strategi, kegiatan, media, dan metode yang beragam pada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari peserta didik tersebut. Itu saja. Sekian tugas dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.